Ya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman sekalian, pagi ini saya akan menyampaikan kultum terkait dengan amanah. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah, saya ingin mulai dengan sebuah pertanyaan. Nah, kalau teman-teman misalkan ada teman yang meminjam kendaraan kita, apakah kita ingin kendaraannya dikembalikan lagi dalam keadaan baik atau mungkin nggak cuman baik, kadang mungkin sudah apa? Misalkan kita meminjamkan dalam keadaan bensinnya habis, lalu yang meminjam dengan inisiatif mengisikan bensinnya. Atau misal kita menitipkan uang kepada seseorang, apakah kita ingin uang itu dikembalikan dan dijaga dengan baik atau dikembalikan tepat waktu sesuai dengan janji yang sudah disepakati, atau misal kita memberikan tugas kepada seseorang, apakah kita ingin tugas itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh? Saya yakin jawabannya iya. Oke, mengapa? Karena pada dasarnya setiap manusia itu menyukai amanah dan tidak suka dikhianati. Namun pertanyaannya, sudahkah kita menjadi orang yang amanah bagi orang lain? Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Surat An-Nisa 58. Teman-teman sekalian, ketika kita mendengar kata amanah, seringkali yang terbayang itu adalah pejabat, jabatan, atau berkaitan dengan uang. Padahal amanah itu dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Misal, seorang ayah memiliki amanah terhadap keluarganya. Seorang ibu memiliki amanah terhadap mendidik anaknya. Seorang pegawai memiliki amanah terhadap pekerjaannya. Seorang pedagang memiliki amanah terhadap barang yang dijualnya. Bahkan, seorang pelajar atau mahasiswa itu memiliki amanah terhadap ilmu dan tugas yang diberikan kepadanya. Karena itu, jangan pernah merasa, teman-teman merasa bukan pemimpin dan saya tidak punya amanah. Nah, justru setiap amanah itu diberikan kepada semua orang. Setiap orang itu sedang memegang amanah. Cuman bentuknya itu berbeda-beda. Ah, jadinya dulu sebelum diangkat menjadi nabi, Rasulullah telah dikenal oleh masyarakat Makkah dengan gelar Muhammad Al-Amin. Akhirnya artinya orang yang terpercaya. Perhatikan, masyarakat mengenal beliau sebagai orang yang dapat dipercaya, bahkan sebelum mereka mengenal beliau sebagai nabi. Ini menunjukkan bahwa amanah bukan sekedar sifat tambahan, melainkan fondasi dari akhlak seseorang muslim. Lalu, amanah itu kepada siapa? Pertama, amanah kepada Allah. Allah memberikan umur, kesehatan, waktu, berbagai nikmat, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah kita gunakan untuk kebaikan atau justru kemaksiatan? Kedua, amanah kepada sesama manusia. Ketika kita berjanji, apakah kita menepatinya? Ketika menerima titipan, apakah kita menjaganya? Ketika diberi kepercayaan, apakah kita menjalankannya dengan jujur? Ketiga, amanah terhadap jabatan dan tanggung jawab. Baik sebagai ketua panitia, pengurus masjid, pegawai, guru, ataupun pemimpin dalam skala apapun, amanah berarti menjalankan tugas dengan benar, bukan sekedar mencari keuntungan bagi diri sendiri. Teman-teman yang dirahmati Allah, masalahnya, banyak orang ingin dipercaya, tetapi tidak semua orang mau menjaga kepercayaan tersebut. Padahal Rasulullah mengingatkan, tanda orang munafik ada tiga. Apabila bicara, dia berdusta. Apabila berjanji, dia ingkar. Apabila diberi amanah, dia berkhianat. Hadis ini menunjukkan bahwa mengkhianati amanah bukan perkara kecil. Karena itu, mari kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Tepati janji yang kita buat. Kerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita. Jaga titipan orang lain. Jangan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Karena amanah tidak diuji ketika semua orang melihat.
Amanah justru diuji ketika kita memiliki kesempatan untuk berkhianat, tetapi memilih tetap jujur karena takut kepada Allah. Teman-teman sekalian, mungkin tidak semua dari kita akan menjadi orang terkenal. Mungkin tidak semua dari kita akan menjadi pemimpin besar. Tetapi setiap kita pasti akan ditanya Allah tentang amanah yang pernah berada di tangan kita. Semoga Allah menjadikan hamba-hamba kita hamba-hamba yang amanah, yang mampu menjauh kepercayaan manusia dan menunjukkan amanah di hadapannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.